Ayo, Ma. Kita hancurin ini dalamnya. Jangan. Ini nyawa anak gue. Ardan. Berhenti kalian semua. Kamu siapa? Ayah dari anak ini. Ardan, cepat ambil obatnya. Luna, sayang. Papa di sini. Mama. Jadi kamu ayah dari anak haram ini? Oh, pantes mukanya kayak Monty miskin. Gak heran anaknya jadi pembawa sial. Ayah, dia nampar aku gara-gara aku ngomong jujur. Budikan! Dasar pengecut. Sama tuh nggak bengkel aja kalah. Lihat, anak ini memang pembawa sial. Sejak dia lahir, dia udah membuat keluarga kita hancur. Dan siapa yang berani ngomongin hal buruk soal anak gue? Gue akan buat dia hilang dari Jakarta selamanya. Beraninya kamu ngomong kasar sama aku. Jangan-jangan kamu. Ayo kita pergi dari sini. Luna. Kalian nggak pantas tahu gue siapa. Papa, Luna kangen sama Papa. Baru juga ketemu Papa udah kangen aja sih. Lo sering berantem ya? Mana ada. Itu cuman efek karena sering kerja di bengkel. Ingat ya, gue gak suka lo ribut. Dan gue juga gak minta lo jadi orang kaya. Gue cuman pengen lo bisa jagain anak kita. Oke? Mulai sekarang, gue bakal jagain kalian berdua. Apapun yang terjadi. Luna yakin Papa lebih kuat dari Superman. Bener. Lo? Lo? Ngapain lo ada di sini? Sini, biar gue bantu makin obatnya. Lo kan nggak bisa ngurus itu sendiri. Enggak usah. Gue aja ya. Sini. Lo malu ya? Bagian tubuh lo yang mana sih? Yang belum gue pernah lihat. Ih, dasar mesum ya. Udah sini gue aja. Serius, kalau itu nggak dikasih obat bisa infeksi. Terus biar bisa ninggalin bekas loh. Udah, diam aja. Ya udah. Udah punya anak tapi malah makin aduhai. Lo ngomong apa barusan? Gue bilang, lo makin cantik aja. Aduh. Udah, selesai. Lo ngeliatin apaan tuh? Enggak. Ardan lo. Gue ini suami lo. Papa Mama lagi main apa? Sayang, ini mama papa lagi. Ih, Papa Mama malu-maluin.
Kamu jangan salah paham ya. Iya, kita nikah itu ya karena biar kamu bisa jadi babysitter aja. Kamu yang jagain anak, aku yang fokus kerja. Tenang aja. Jagain anak itu memang tanggung jawab seorang ayah. Tapi gue bisa juga bantuin lo sebagai suami. Apaan sih? Kalau ngomong suka sembarangan. Bukan maksud gue. Gue cuma mau bantu lo di perusahaan. Aduh, Ardan, perusahaan tuh sekarang lagi butuh dana minimal 5 miliar untuk proyek. Ya udahlah, lagian kamu cuma montir, gak akan ngerti hal kayak gini. Udah biar gue aja yang ngurus. Cuma 5 miliar doang. Lo bilang apa barusan? Cuma 5 miliar doang. Gue bercanda aja. Identitas gue terlalu rumit. Kayaknya harus nunggu waktu yang tepat buat ngasih tahu dia pelan-pelan. Bercanda aja kok. Coba nih, gimana rasa masakan papa? Enak. Bapak emang jago kalau soal masak. Dasar pengkhianat kecil. Katanya masakan mama yang paling enak. Bohong ya. Nih coba dulu. Enggak, ini beneran enak gak? Enak banget ya. Iyalah, gue pernah kerja jadi koki. Miliarder nomor 1 di dunia bakal ngerayain hari ulang tahunnya di Hotel Dewayani. Semua orang penting sudah siap menghadiri pesta mewah abad ini. Ardan, gue harus datang ke acara itu nanti malam. Jadi lo jangan pergi, tolong jagain Luna ya. Miliarder itu? Siapa ya? Namanya itu Pak Bramanto. Iya, gue lupa lagi. Lo kan cuma montir ya. Mana sempet baca berita. Ayo, Luna, nanti malam mama ada kerjaan. Jadi kamu sama papa dulu ya di rumah. Papa, kakak yang di TV mirip seperti papa. Kamu ngawur. Masa papa seganteng ini mirip pakai tua itu? Tapi kalau dipikir-pikir, emang agak mirip dikit sih sama lo. Udah. Buruan kamu ganti baju dulu biar kamu nggak telat. Iya, ya udah. Iya. Wow, pesta ulang tahun Pak Bram keren banget ya. Ya iyalah, kakak gue udah nyiapin pesta ini setahun penuh. Bisa bantuin Pak Bram, itu suatu kebanggaan besar buat keluarga kami. Dengar-dengar Pak Bram mau investasi ratusan miliar ya di industri makanan. Lily, kamu boleh dong rekomendasiin perusahaan gue, ya? Tenang aja, urusan kecil. Kakak gue deket banget kok sama dia. Thank you. Itu si Nadira, mantan tunangan kakak lo. Katanya sejak putus dari keluarga Mahra, bisnis keluarga lo nyaris bangkrut ya? Atau jangan-jangan lo mau kesini buat makan gratis doang? Kalau orang kayak kalian boleh datang ke sini, kenapa gue enggak? Karena kami gak kayak lo. Punya anak membawa sial yang bikin bisnis keluarga hancur. Kalau gue jadi lo sih, gue mending diem di rumah. Malu-maluin tau gak? Tapi kalau gue jadi lo ya, gue gak akan berani sih keluar rumah. Malu.
Karena setiap keluar rumah, baunya kayak sampah. Ini lo berdua gak nyium ya? Oh iya, gue lupa. Sama-sama kan, Ren? Baunya kayak sampah. Gue tahu kesini itu lagi ngemis perhatian miliarder kan? Tapi kira-kira kalau dia tahu kelakuan lo kayak gini, dia mau investasi nggak ya sama lo? 4 tahun lalu, lo udah bikin kakak gue jadi bahan ejekan satu kota Jakarta. Dan sekarang, lo berani-beraninya ngelawan gue. Pengawal! Lepasin gue, lepasin gue, lepasin gue. Apa-apaan sih lo? Tenang aja, gue gak bakal bikin hidup kau sayang. Tapi gue bisa pastiin, lo diusir keluar. Dan tanpa investasi itu, kita lihat gimana lo ngurus anak sial lo itu. Halo? Naga hitam. Kan gue udah bilang jangan ganggu gue lagi. Gue lagi jagain anak. Waduh, serigala jalanan sekarang jadi bapak penyayang nih. Tapi ini serius, Bos. Malam ini ada pesta ulang tahun si bos besar. Masa bos gak datang ke pesta ulang tahun ayah sendiri? Enggak. Gue gak ada urusan sama dia lagi. Tapi bos, dengar-dengar Nadira diganggu orang di acara itu. Siapin mobil. Gue berangkat sekarang. Lepasin gue. Berhenti semua. Kak, lihat deh siapa yang datang. Si murahan Nadira. Mantan tunangan lo itu. Nadira, Lili emang suka kelewatan kalau ngomong. Tapi lo tahu kan, gue masih nungguin lo balik ke gue. Gue masih cinta sama lo. Apa lo bilang cinta? Lo mati-matian ngancurin pasokan perusahaan gue dan bikin bangkrut keluarga gue. Itu yang lo bilang cinta? Itu masalah lo. Sekarang, kalau lo mau buang anak haram itu, gue bakal maafin semuanya dan nikahin lo lagi. Apa menurut lo itu cinta? Luna itu anak gue. Dan gue gak akan pernah izinin siapapun nyebut dia anak haram. Dia punya ayah ya. Dan gue juga udah menikah. Lo nikah? Kapan? Lo itu punya gue. Siapa dia? Berani-beraninya dia ngerebut lo dari gue. Lepasin gue! Berhenti! Lo siapa? Babysitternya? Lihat deh. Tampangnya aja kayak cowok yang kerjanya cuma numpang tidur. Siapa lo? Hah? Jangan-jangan lo malu ya? Nyebutin nama lo sendiri. Kalian gak pantas tahu nama gue siapa. Sayang, kamu gak apa-apa? Ada yang luka? Enggak, gue gak apa-apa. Ardan, lo ngapain kesini sih? Kan gue bilang sama lo, di rumah aja jagain Luna. Gue khawatir sama lo. Kita pulang aja. Gak usah peduliin investasinya. Nanti gue bakal tanggung semua uang yang lo butuh. Ini tuh
500 miliar? Emang lo punya duit dari mana sih? Cuma 500 miliar. Gue Nggak bisa sembarangan. Kalau gue buka identitasku sekarang, Nadira dan Luna bisa bahaya. Kalian dengar gak sih? 500 miliar katanya. Dapat duit dari mana coba lo sebanyak itu? Dari benerin mobil. Aneh banget. ya, kalau orang jago benerin mobil, bisa aja dapat uang segitu. Tukang bengkel punya duit 500 miliar. Dunia udah gila. Nih. Pernah lihat duit sebanyak ini nggak? Cepat berlutut dan jilat sepatu gue. Nanti gue kasih bonus. Rizky, lo jangan kurang ajar ya sama suami gue. Ayo dong, buruan jilat. Nanti gue tambah bayarannya. Satu tukang bengkel sialan. Berani-beraninya lo pukul gue. Cepat tangkap dia. Hei, kalian nunggu apa lagi? Cepat jatuhin dia. Ayo, makin maju, makin cepat selesai. Dasar kalian pengecut ya. Masa cuma lawan satu orang aja takut? Itu kalau enggak. Itu dia. Wakil pemimpin organisasi Terata Hitam. Naga Hitam. Habis lo. Dia bakal ngancurin hidup lo. Wah, itu naga hitam beneran. Dengar-dengar, dia orang paling berkuasa di Jakarta setelah pimpinan Black Lotus itu. Serigala jalanan. Iya, kabarnya Naga Hitam, tolongin gua. Orang ini bikin rusuh di pesta Pak Bram. Hukum dia. Potong jadi 2. Atau bahkan kalian bunuh aja. Dia? Iya dia. Maaf bos, kami datang terlambat. Bangun. Bos. Dia ketua Terata Hitam. Gak mungkin. Kalian pasti salah orang. Berani ngomong sembarangan. Lo nggak takut keluarga lo tiba-tiba hilang? Ampun, Terata Hitam. Mereka kan penguasa dunia bawah di Asia Tenggara. katanya ketuanya misterius banget. Gak nyangka ternyata seganteng ini. Wah, papa keren banget. Sayang, gue bisa jelasin. Gue kira lo cowok baik-baik ya. Cowok jujur. Ternyata lo ketua dari segerombolan manusia ini. Mama jangan marahin papa. Papa tuh ngelindungin kita. Ardan, lo lihat nih anak buah lo semuanya. Ada yang botak, gondrong, tatoan. Gila ya nyuruh lo namain sama mereka. Gak boleh ada yang pergi. Termasuk ketua Terata Hitam. Harus hormat di acara ulang tahun ayah. Ini acara keluarga kaya. Bukan tempat kalian sok berkuasa. Aku
Sambutlah sang miliarder. Ayah, Apa barusan? gue nggak bilang apa-apa kok. Lo pasti salah dengar. Selamat ulang tahun Tuan Besar. Terima kasih sudah berkenan hadir di hotel kami. Ini satu kehormatan yang besar buat saya. Tenang aja, aku kesini bukan buat ngerayain ulang tahun. Dasar anak durhaka. Itu yang di sebelahmu siapa? Istri sama anakku, emang nggak kelihatan? Apa? Aku udah punya cucu segede itu. Kenapa nggak bilang-bilang? Kita udah putus hubungan, Ayah. Ingat kan? Jangan pura-pura kaget. Kalian saling kenal ya? Kalian saling kenal ya? Enggak. Gak apa-apa. Biarkan dia pergi. Wah, sehebat-hebatnya teratai hitam, masa iya nggak kasih muka ke si miliarder? Gila, ketua teratai hitam itu bener-bener nggak takut mati ya? Selidiki perempuan dan anak yang datang bersama Ardan. Aku harus tahu semuanya. Nadira. Sayang, gue benar-benar salah. Tapi bukan bermaksud gue nemuin apapun dari lo. Kenapa? Gue salah meluk lo kayak gini. Sayang, gue gak sanggup kalau kayak gini. Can I be a star tonight? You fill my soul with light the day we met. Mundur. Sekarang jujur sama gue, siapa lo sebenarnya? Kurir makanan, montir, terus ketua Black Lotus. Sebenarnya lo ada maksud apa ya ngedeketin gue sama Luna? Sayang, sebenarnya dari lama gue udah makasih tau ke lo. Lo gue, ini. Apaan sih lo lepasin gue? Nadira, kalau lo terus banyak gerak, gue nggak jamin bisa nahan diri. Jelasin sama gue sekarang, siapa lo sebenarnya? Siapapun gue, ada satu hal nggak akan berubah. Gue ayahnya Luna. Gue suami lo juga. Dan gue janji, gue bakal jagain kalian berdua selamanya. Papa, Mama kok belum bangun sih? Mama lagi capek banget sekarang, sayang. Nanti, Papa bawain sarapan ke Mama, oke? Sayang? Ardan, ada masalah besar banget di kantor. Tenang dulu, sayang. Coba cerita pelan-pelan. Ardan, gue nggak bisa cerita apapun sama lo sekarang. Lo temenin gue ke kantor ya. Oke. Benarkah perusahaan Ibu Nadira terlibat bisnis gelap dan pria di samping Anda? Apakah benar dia ketua dari Teratai Hitam? Saham perusahaan anjlok drastis. Apakah benar Ibu mundur dari Dewan Direksi? Nadira nggak salah apa-apa. Dan dia nggak akan mundur. Dia akan mundur, bukan cuma mundur.
tapi keluar tanpa sepersen pun. Dan selamanya dia nggak bakal balik lagi jadi dewan direksi. Dia udah nggak punya pilihan lagi. Perusahaan ini tuh punya mama. Dan gue yang nerusin semuanya. Lo aja bahkan nggak pernah masuk ruang rapat. Jadi jangan pernah berharap kalau gue akan ngundurin diri. Setelah para pemegang saham datang, kita lihat aja masih bisa sombong kayak gini apa enggak. Ya, kita lihat aja. Mau jatuh aja masih bisa sombong. Tapi kok bawaannya tenang banget ya? Kayak punya rencana yang lain gitu. Udah, tenang aja. Ayah udah sebarin berita negatif tentang perusahaan. Ditambah lagi, kalau mereka ada hubungan dengan kita. Bagus saya. Media juga udah aku atur semua. Aku pastiin kali ini dia akan hancur. Dari beberapa tahun ke belakang, Nadira telah gagal untuk memimpin perusahaan. Perusahaan menjadi banyak musuh. Perusahaan menjadi memiliki hubungan dengan dunia hitam. Oleh karena itu, saya mengusulkan supaya Nadira dicopot dan digantikan oleh anak saya yang satu lagi, Selin. Saya nggak setuju. Kak, udahlah, ngapain dipaksain? Mending mundur baik-baik aja deh. Lagi masih bisa jaga harga diri kan. Lagian walaupun suami lo itu bos dunia hitam, kita ini perusahaan resmi, gak butuh uang kotor kayak gitu. Sejak dia kenal sama orang dari dunia hitam itu, dia jadi kurang ajar. Bahkan orang tuanya sendiri pun dilawan. Dan anaknya itu pembawa sial buat keluarga kita. Kalian jahat, jangan ganggu mamaku. Kalian jahat, jangan ganggu mamaku. Gue jadi hari ini gue pasti. Cuman gue aja. Gak usah sok yakin deh. Lo pikir lo bakal menang? Lihat aja fotonya. Tenang, masih ada satu pemegang saham lagi. Dan saham dia itu bahkan lebih besar daripada 10 saham itu. Kalau dia dukung lo nggak bisa kalah. Emangnya lo tahu siapa pemegang saham terakhir itu? Lo pikir dia bakal bantuin lo? Mimpi. Saya dukung Nadira. Kakek mirip banget sama papa. Oh, sudah tentu. Saya kan papanya Arda. Apa? Ternyata itu kan bengkel ini anaknya si Raja Bisnis. Aku sudah lama perhatiin proyek Nadira. Aku invest. Bukan cuma karena dia istri dari Arda. Tapi karena dia memang pebisnis hebat di Jakarta.
Hancur lunas semua rencanaku. Wah, gila. Dia bos dunia hitam sekaligus pewaris bisnis. Ini seperti di film-film. Gak mungkin. Ini kebetulan yang sangat gak mungkin. Ini semua pasti rencanamu kan, Nadira? Boy! Dari beraninya kalian ngomong kasar dengan bos kami dan nyonya besar kami. Bapak ini! Cukup. Ini acara istri saya. Jangan kotorin tempat ini. Seret mereka keluar. Lepasin! Lepasin! Nadira, gue janji, gue gak bakal biarin lo kalah dari siapapun. Your voice.